Nah, apakah langkah Surya Paloh ini untuk menarik simpati kelompok agama garis keras dan menunjukkan agar stasiun TV-nya seolah-olah netral? Ya, tapi apa memang harus begitu caranya? Kalau saya pribadi sih rindu rasanya melihat tayangan Metro TV yang dulu bebas dari kepentingan politik. Halo! Selamat. Lagi mendung darurat, jadi pengennya tidur dulu. Aduh, ada-ada aja dah. TV sekarang maunya angkat sosok yang menang karena mainin ayat dan mayat. Sebagai sosok yang dikasih sebuah penghargaan. Nggak habis pikir kan? Ya, akhir-akhir ini emang ada sesuatu yang beda kalau kita menonton berita di Metro TV. Emang biasanya kalau ada berita tentang Partai Nasdem tuh, Metro TV selalu menyoroti kegiatan yang berhubungan dengan Partai Nasional Demokrat alias Nasdem. Itu wajar karena pemilik Metro TV dan Nasdem kan ya sama. Yaitu siapa? Ya Pak Surya Paloh. Akhir-akhir ini Surya Paloh, Metro TV selalu memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan Anies Baswedan. Mulai dari prestasi rubah nama jalan, kesuksesan Formula E, hingga ketemu tukang bakso juga di balai kota. Ya, narasi yang diberitakan selalu dengan cara yang bombastis, atau orang bisa bilang ya, lebay. Oke ya, kalau kita mau inget-inget nih, di tahun 2017 lalu, nama Anies Baswedan dan Metro TV terdengar sangat berseberangan karena apa? Pada saat itu, Metro TV dikenal sebagai TV-nya Ahok yang merujuk pada persaingan Anies Baswedan menuju DKI 1. Wartawan Metro TV bahkan pernah kena bully di lapangan oleh pendukungnya Anies Baswedan. Nah, salah satu korbannya adalah almarhum Rifai Pamone. Gak lama berselang beberapa tahun kemudian, ya nggak pernah disangka akhirnya Anies Baswedan diresmikan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Tentu kita nggak bisa nutup mata bahwa ketua umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh juga seorang tokoh di Metro TV. Metro TV memang membuat terobosan dalam breaking news-nya, yaitu potongan berita singkat secara update atau yang terkini yang akhirnya ditiru oleh stasiun TV di Indonesia. Ini dilakukan waktu itu sama Metro TV ini sekitar di tahun 2000-an. Dan jadi hal yang hits ketika menampilkan berita yang terkini terutama saat peristiwa 9 September 2001. Di serangan gedung WTC di Amerika Serikat oleh teroris pada saat itu. Nah, cara ini sebenarnya juga ditiru Metro TV dari saluran berita luar seperti CNN dan yang lainnya. Namun karena baru ya pada saat itu di Indonesia, Metro TV akhirnya mampu menyajikan hal tersebut sebagai ikonnya dan membuat Metro TV sebagai saluran berita yang terdepan dan menjadi pilihan masyarakat pada saat itu. Nah, ini membuat Metro TV semakin melambung dalam menjadi rating teratas dalam hal pemberitaan. Metro TV mulai mendapatkan serangan oleh kubu agama garis keras setelah ada pagelaran 2 pilpres terakhir di mana Partai Nasdem berada dalam pihak Jokowi. Dulu kantornya sering didemo dan reporternya di lapangan itu sering mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan. Terutama saat peristiwa 212 lalu. Sehingga kalau kita mau ingat, dulu sempat dapat julukan Metro Tipu. Di lain pihak, kita mengenal TV One sebagai salah satu pesaing Metro TV juga. Dan berada di sisi kubu yang berseberangan dengan
Jokowi pada 2 pilpres terakhir. Nah, menurut rumor ini dikarenakan pemegang saham TV One salah satunya dari keluarga Bakri cenderung pada pihak lawannya Jokowi pada saat pilpres. Nah, kita tahu nih, salah satu anak perusahaan milik keluarga Bakri ditetapkan oleh pemerintah harus mengeluarkan ganti rugi yang cukup besar lantaran salah satu bisnisnya di Sidoarjo salah mengebor dan mengakibatkan bencana lumpur Sidoarjo. Sekali lagi, entah benar atau tidak, apakah ada kaitannya. Ini sebenarnya debatable sih ya. Dan ya silakan aja kalau mau dikomen. Tapi yang lucu jargonnya TV One ini memang beda kan. Ya jadi meme, jadi lucu-lucuan ketika menampilkan hasil quick count atau hasil hitung cepat yang memenangkan kubu Prabowo. Ternyata hasilnya salah dan menjadi blunder, bahkan yang jadi bahan ceng-cengan di masyarakat. Nah, Metro TV dulu tuh lahir awal-awal tahun 99 dan Nasdem ini tahun 2011. Dan patut diakui, Surya Paloh mendirikan partai, korelasinya antara pemberitaan dan kepentingan politik itu mulai muncul. Nah, apakah langkah Surya Paloh ini untuk menarik simpati kelompok agama garis keras dan menunjukkan agar stasiun TV-nya seolah-olah netral? Ya, tapi apa yang harus begitu caranya? Kalau saya pribadi sih rindu rasanya melihat tayangan Metro TV yang dulu bebas dari kepentingan politik. Ya, media memang nggak bisa dilepaskan dari politik karena media memberitakan hal-hal atau peristiwa yang terjadi ya termasuk politik. Dulu kita ingat ada TVRI. Nah, sayangnya TVRI juga menjadi alat Soeharto dalam menguasai ruang udara. Di Amerika Serikat, Donald Trump sendiri mempunyai bisnis di bidang media yang membantu dirinya memenangkan kampanye pilpres di sana. Ya, akan tetapi media seharusnya dapat bersikap netral dan memegang integritas waktu memberitakan sesuatu. Memberitakan apapun itu harus ada integritinya. Karena dengan bersikap on track di jalur itu sebenarnya sebuah stasiun berita pasti akan dipercaya sebagai stasiun berita yang punya saluran netral, bersih dari kepentingan politik. Ya, apakah masih ada ya stasiun TV di Indonesia yang bisa senetral itu? Mudah-mudahan. Ya, itu kalian bisa persepsikan sendiri kan. Oke lah, kita tahu ya bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja. Dan itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, horornya politik tuh ya kayak gini.